Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika di semester 2 untuk kelas 5. Ya. Sebelumnya kakak pengen menanyakan dulu nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam belajarnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sama-sama terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita kuasai dan kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung saja masuk ke pembahasan di matematika semester 2. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi terakhir di semester 2 di kelas 5, yaitu tentang pengumpulan dan penyajian data. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan data? Data ialah keterangan yang benar dan juga nyata. Jadi tidak dibuat-buat. Nah, data tersebut bisa kita peroleh dengan beberapa cara dan juga bisa kita sajikan dengan beberapa cara. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu tentang bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, data bisa kita peroleh melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara dites. Seperti contoh ulangan harian. Nah, ulangan harian itu adalah bentuk tes. Ya. Tes secara tertulis yang hasilnya itu berupa data nilai kelas 5, ya, data nilai kelas 5 An-Nur, ya, data nilai matematika kelas 5 An-Nur, atau bisa juga data nilai kelas 5 Ar-Rahman. Nah, itu adalah data. Nah, itu dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara dites, ya. Tesnya itu berupa tes tertulis, ya, dalam bentuk ulangan harian. Lalu cara yang kedua yaitu dengan cara bertanya langsung atau wawancara. Misalkan, ya, Kak Ardi bertanya nih sama kelas 5 Ar-Rahman. Ditanyakan, kira-kira di absen dulu, dipanggil namanya satu-satu. Ya, misalkan, Aisyah, kamu tingginya berapa? Nah, nanti di Aisyah ngejawab. Nah, tinggi saya kurang lebih 135, misalkan seperti itu, ya, 135 cm. Nah, itu adalah wawancara atau bertanya langsung. Nah, lalu cara mengumpulkan yang ketiga yaitu dengan cara mengisi isian singkat. Nah, contoh misalkan biodata siswa, ya. Jadi misalkan ada biodata, nah kalian diisi tuh. Misalkan biodata itu berupa nama gitu, kalian isi sendiri gitu, ya, kelas, ya, tempat tanggal lahir. Nah, biodata tersebut adalah data, ya. Nah, jadi cara mengumpulkan data, ya, ada 3. Yang pertama yaitu dengan cara dites, ya, contohnya ulangan harian. Lalu yang kedua dengan cara tanya langsung atau wawancara, ya. Yang ketiga yaitu dengan cara isi singkat, isian singkat, yaitu dengan cara kalian mengisi, ya, data-data yang harus kalian isi, dan itu sebagai data yang benar, ya, dan nyata. Nah, itu adalah cara memperoleh data. Selanjutnya kita masuk penyajian data. Nah, cara penyajian data yang pertama yaitu dengan cara, ya, membuat tabel frekuensi, ya. Nah, ini contoh dari tabel. Ya, tabel itu terdiri dari ini, ya. Dari ada namanya baris dan juga kolom. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini contohnya yaitu tentang misalkan tinggi badan siswa, ya. Misalkan ada yang 145 cm. Nah, di sini kita bagi 3 kolom. Ya, jadi kolom pertama itu tinggi badan siswa dalam sentimeter. Lalu yang kedua turus. Turus itu garis-garis lurus. Yang ketiga frekuensi itu jumlahnya, ya. Nah, misalkan contoh di sini yang 145 cm ada
terusnya 5 ya. Jadi garisnya aja 4, nanti kalau ada 5 dikesampingin, jadi berbentuk seperti itu. Nah frekuensinya 5, jadi dibacanya ya, yang memiliki tinggi badan 145 cm ada 5 orang. Nah seperti itu, yaitu cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan tabel. Penyajian data yang kedua yaitu dengan menggunakan diagram gambar atau piktogram. Nah berikut gambarnya. Nah di sini kita perhatikan jumlah siswa ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah ini dilambangkan dengan gambar orang. Nah di sini ada keterangan ya, satu orang itu menyatakan ada 5 siswa. Contoh ya, kelas 1 kita hitung ada berapa jumlahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 orang. Karena satu orang itu melambangkan 5 siswa, maka jumlah siswanya adalah 8 dikali 5 sama dengan 40 siswa, dan begitu seterusnya. Itulah namanya diagram gambar. Penyajian data yang ketiga yaitu dengan menggunakan diagram batang. Nah di sini ada contoh ya, tinggi badan siswa dan frekuensi itu jumlah siswanya. Nah jadi dibuat 2 garis ya, garis yang datar dan juga garis yang tegak lurus ya, jadi ada yang mendatar, ada yang lurus ke atas. Nah terus kita buat batangnya. Contoh di sini tinggi badan siswa yang 128 cm. Nah kita lihat di sampingnya frekuensinya 8, berarti ada 8 siswa. Terus juga misalkan tinggi yang 132, ada 12 siswa. Yang 136 ini antara 12 juga dengan 16, berarti 14 siswa. Nah seperti itu ya cara membacanya. Selanjutnya yang keempat yaitu diagram garis. Nah diagram garis ini bentuknya hampir sama dengan diagram batang ya, cuman bedanya kalau diagram batang itu berbentuk batang, kalau ini dia berbentuknya garis. Nah di sini ada contohnya ya, misalkan berat badan bayi ya, ini setiap bulannya. Misalkan di sini bulan pertama beratnya yaitu 3 kg. Nah bulan kedua dia jadi 4 kg, bulan ketiga 5 kg, bulan keempat 6 kg, bulan kelima 7,5 kg, bulan ke-6 9 kg. Nah kita kasih titik-titik, setelah dikasih titik disambungin menjadi satu garis. Nah itulah diagram garis. Yang terakhir penyajian data dengan diagram lingkaran. Nah berikut contoh misalkan kegemaran ya siswa, olahraga yang digemari siswa. Nah di sini ada sepak bola 120 derajat. Nah ini dia bisa dalam bentuk derajat ya. Nah satu lingkaran itu 360 derajat. Nah bisa juga dalam bentuk persen. Satu lingkaran itu 100% kalau dalam bentuk persen. Nah di sini diketahui dari gambar sepak bola yang menyukai sepak bola 120 derajat, bulu tangkis. Nah di situ ada sudut siku-siku. Kita tahu ya sudut siku-siku itu 90 derajat. Nah terus tenis meja 50 derajat. Nah sisanya basket. Bagaimana cara mencari derajat basket? Gampang ya, 360 derajat dikurang yang udah ada, 120 ditambah bulu tangkis 90 ya, itu siku-siku ditambah 50 ya, sama dengan 360 dikurang 260 sama dengan 100 derajat. Nah itu ya, pada diagram lingkaran biasanya bisa dijadiin derajat, bisa juga dijadiin persen ya, seperti itu. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan kerjakan tugasnya buku paket halaman 175 sampai 177, uji kompetensi 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.